Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-143. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Sodo itu pun kemudian membenahi dirinya. Dihirupnya semangkuk air hangat yang disediakan untuknya dan dimakannya beberapa suap nasi. Terasa betapa nikmatnya setelah ia bekerja keras lebih dari sehari penuh. Dikenyamnya makanan itu dengan sepenuh minat. Alangkah enaknya makanan ini dan alangkah segarnya air padepokanku. Sejenak kemudian Empu Sodo meraih tongkat panjangnya. Dibelainya tongkat itu seperti membelai kekasih. Perlahan-lahan ia melangkah keluar biliknya. Aneh, desisnya. Berpuluh tahun aku tinggal di padepokan ini, tetapi seakan-akan aku menjadi orang asing di sini. Diamatinya setiap bagian rumahnya, rumah yang didiaminya sejak lama, tetapi seakan-akan ia belum pernah melihatnya. Ukiran pada pangkal tiang, telundak dan acuk-acuk yang disungging dengan warna-warna yang cerah, lampu dinding dan lampu gantung. Oh, rumah ini rumah yang cukup baik, pikirnya. Tiba-tiba Empu Sodo ingat pada kekayaannya yang tersimpan di bilik sebelah, di dalam lubang yang hanya diketahuinya sendiri. Peti yang disandingnya sama sekali bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Aku sudah tidak memerlukannya lagi, desisnya. Aku sudah tidak memerlukan kekayaan duniawi. Ternyata benda-benda itu tidak dapat memberi aku apa-apa. Karena itu maka dipanggilnya Sumekar. Diajaknya anak muda itu berbicara seorang diri. Sumekar, berkata Empu Sodo, hari ini aku akan pergi. Sumekar mengerutkan keningnya. Dengan bimbang ia bertanya, kemana guru? Apakah kau pernah mengetahui kemana aku pergi? Kadang-kadang guru. Ya, kadang-kadang aku memberitahu kepadamu kemana aku pergi. Tetapi sebagian besar dari pengembaraanku, tak seorang muridku pun yang mengetahuinya. Sumekar tidak menjawab. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Sumekar, berkata gurunya kemudian, kau adalah penerus dari padepokan Empu Sodo. Kalau aku lambat kembali, atau bahkan tidak kembali sama sekali, maka kaulah yang wajib meneruskan tata kehidupan di padepokan ini. Kau harus mengerti apa yang sebaiknya dilakukan. Kau harus mulai mengenali musim untuk menanami sawah. Kau harus mengenal mongso dan wataknya. Bukan saja ilmu bela diri dan olah kanuragan. Para pembantumu harus selalu bekerja dengan baik dan rajin. Sumekar menjadi heran mendengar pesan gurunya. Tanpa disadarinya sekali lagi ia bertanya, kemanakah guru akan pergi? Empu Sodo memandangi wajah anak muda itu. Ia melihat sorot mata yang tulus, tetapi ia tidak dapat memberitahukannya. Karena itu maka jawabnya, aku akan pergi seperti aku pergi di waktu-waktu yang lalu. Tetapi kali ini aku mempunyai kepentingan yang lain.
Aku tidak lagi ingin mendapatkan benda berharga. Ternyata benda-benda berharga, kekayaan, dan Mas Picis itu sama sekali tidak memberi apa-apa kepadaku. Aku masih tetap seorang pengembara yang hampir setiap hari menanggung lapar dan haus di perjalanan. Aku masih juga tetap seorang yang berpakaian kumal seperti ini. Aku tidak mengenakan timang tretes berlian, tidak menyelipkan keris berwarangka emas dan ditaburi oleh permata, tidak memakai kampuh yang diwarnai dengan gemerlapnya prada, tidak. Sehingga karena itu, maka apa yang aku cari selama ini ternyata tidak berarti apa-apa bagiku. Sumekar menjadi semakin tunduk. Dirasakannya bahwa di antara kata-kata gurunya itu terselip suatu penyesalan yang tiada taranya. Sumekar, berkata gurunya lebih lanjut, ternyata aku telah keliru mencari bekal dalam hidupku. Aku sangka Mas Picis Rojobrono itu akan memberiku ketentraman dan kebahagiaan. Tetapi ternyata bukan. Bukan itu, Sumekar. Mungkin kekayaan akan dapat menjadi salah satu syarat untuk menemukan ketentraman dan kebahagiaan. Namun apabila syarat itu berubah menjadi tujuan, maka hidup kita pun akan jatuh ke dalam genggamannya. Maka akan celakalah kita karenanya. Aku adalah contoh yang paling dekat, Sumekar. Aku hidup dalam perbudakan yang aku jeratkan sendiri ke leherku. Aku menjadi liar dan puas untuk mendapatkan harta kekayaan. Sedang harta kekayaan itu sama sekali tidak berguna bagiku. Empu Sodo berhenti sejenak. Ditatapnya wajah muridnya yang tunduk. Sejenak kemudian Empu Sodo itu meneruskan. Bukankah kau lihat, Sumekar, bahwa kekayaanku tidak memberi aku apa-apa, jasmaniah, apalagi ruhaniah. Nah, kenanglah apa yang terjadi atasku. Mudah-mudahan akan dapat menjadi petunjuk bagi hidupmu kelak. Sekali lagi Empu Sodo berhenti. Tatapan matanya kini menjadi kian pudar. Lalu katanya, meskipun telah terlambat, Sumekar, aku kini ingin mendapat bekal yang lain. Aku sudah terlambat. Aku sudah tua. Aku harus menemukan sesuatu yang berarti dalam hidupku, betapapun kecilnya. Ternyata kekayaan yang terbaik di dalam hidup ini adalah hubungan yang erat antara kita dengan Yang Maha Agung. Hubungan yang paling mesra, indah, ketentraman dan kebahagiaan sejati. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata gurunya itu meresap langsung ke dalam kolbunya. Sentuhan-sentuhan yang menggeser hatinya telah menumbuhkan pahatan yang dalam, yang tidak mudah terhapus oleh sentuhan-sentuhan yang lain. Karena itu, Sumekar, berkata gurunya lebih lanjut, aku menganggap bahwa apa yang aku miliki selama ini sama sekali tidak berarti lagi bagiku. Semuanya akan aku serahkan kepadamu. Terserahlah apa yang akan kau perbuat dengan semuanya itu. Mungkin kau akan dapat membangun sesuatu yang berarti bagi padepokan ini. Atau mungkin kau merasa perlu untuk menolong orang-orang miskin di sekitar kita. Atau apapun yang kau anggap perlu. Apabila kau mengenal pemiliknya, alangkah senang hatiku kalau kau sempat mengembalikan kepadanya. Sumekar mengangkat wajahnya. Ia tidak begitu mengerti maksud kata-kata gurunya itu, sehingga gurunya menjelaskan. Sumekar, semua kekayaan yang pernah aku dapatkan dengan jalan apapun, kini aku serahkan saja kepadamu untuk keperluan yang kau anggap penting sesuai dengan pendirianmu. Dada Sumekar menjadi berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa gurunya menyimpan kekayaan tiada taranya. Sekarang kekayaan itu diserahkannya kepadanya.
tetapi dengan pesan yang mengikatnya. Tetapi pesan itu telah membesarkan hatinya. Karena itu maka Sumekar itu berkata dengan takzimnya, "Terima kasih atas kepercayaan itu, Guru. Mudah-mudahan aku dapat melakukan pesan yang Guru berikan. Mudah-mudahan aku pun tidak akan jatuh ke dalam cengkramannya, memperhambakan diri kepada harta benda itu." "Aku percaya kepadamu, Sumekar, apalagi setelah kau melihat sendiri contoh yang paling baik yang dapat kau saksikan." Sumekar mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, "Mudah-mudahan, Guru. Mudah-mudahan Yang Maha Agung selalu memberi sinar terang di dalam hatiku." Empu Soto pun kemudian mengajak Sumekar masuk ke dalam biliknya. Ditunjukkan segala rahasia yang selama ini seakan-akan hanya diketahuinya sendiri. Ditunjukkannya celah dan lubang-lubang tempat harta bendanya tersimpan. Meskipun Sumekar telah menyangkanya, tetapi ketika ia sempat melihat sendiri apa yang disimpan gurunya, darahnya seakan-akan membeku karenanya. Sesaat ia berdiri seperti patung. Sekali-sekali dipejamkannya matanya seakan-akan ia tidak yakin atas apa yang dilihatnya. "Jangan heran," berkata gurunya. "Ini adalah wujud dari bencana yang selama ini membelengguku. Kini aku menjadi gembira dan berterima kasih kepada Yang Maha Agung yang telah membebaskan aku daripadanya." Sumekar tidak menjawab. Matanya masih melekat pada benda-benda yang berkilauan itu. "Sisihkan milik kuda Sempana. Aku masih mengharap ia kembali kepadaku. Aku akan mencoba membebaskannya dari belenggu yang dijeratkannya sendiri pula. Meskipun bentuknya agak berbeda, tetapi kedua-duanya dikendalikan oleh nafsu duniawi. Kuda Sempana pun telah dicekik oleh nafsunya. Nafsu memiliki seorang gadis cantik yang bernama Kendedes. Meskipun wujudnya tidak sama dengan benda-benda yang telah menjeratkan, namun wataknya tidak jauh berbeda. Kedua-duanya digerakkan oleh nafsu duniawi." Sumekar masih berdiam diri, tetapi ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau kuda Sempana kelak menyadari keadaannya, maka barang-barangnya itu akan dapat sedikit menghiburnya. Empu Soto berhenti sejenak, lalu katanya, "Apakah kau mengerti maksudku, Sumekar?" "Ya, Guru," jawab Sumekar. "Aku mengerti." "Baik, manfaatkan harta benda ini untuk kepentingan sesama. Dengan demikian, aku akan dapat pergi dengan dada yang lapang. Aku kini merasa bahwa tanganku telah lepas dari belenggu yang selama ini menjeratku. Aku kini menjadi manusia yang bebas. Dalam sisa-sisa umurku, aku akan berusaha untuk menjadikan hidupku berarti bagi sesama, betapapun kecil arti itu." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi tanpa sesadarnya ia bertanya, "Kemanakah Guru akan pergi?" "Pertanyaanmu telah kau ucapkan untuk yang ketiga kalinya, Sumekar. Maaf, aku tidak dapat menjawab, karena aku sendiri belum menentukan sikap kemana dan untuk apa aku pergi." Sumekar menggigit bibirnya. Ia merasa bahwa pertanyaannya itu agak mengganggu gurunya. Sebelumnya ia sama sekali tidak bernafsu untuk mengetahui kemanakah gurunya akan pergi. Sekali dua kali ia mengucapkan pertanyaan serupa itu. Tetapi pertanyaan itu meluncur saja dari bibirnya tanpa suatu maksud. Pertanyaan itu diucapkannya hanya sekedar untuk memperpantas sikap. Tetapi kini anak muda itu benar-benar ingin tahu kemanakah gurunya akan pergi. Namun sayang, gurunya tidak memberitahukannya. "Sumekar,
Berkata Empu Sodo, "Kau kini menjadi wakilku, wakil dalam segala persoalan. Kau jugalah yang harus menentukan adik-adik seperguruanmu. Tetapi ingat, tuntunlah ia lahir dan batinnya. Bahkan seandainya ada kakak-kakak seperguruanmu yang berkepentingan dengan padepokan ini, maka segala persoalannya harus kau terima sebagai wakilku. Kalau aku lambat kembali atau tidak kembali sama sekali, kembangkanlah nama padepokan ini sebaik-baiknya. Kau mengerti?" Sumekar mengangguk. Jawabnya, "Ya guru." "Terima kasih," sahut gurunya. "Aku percaya kepadamu." "Tetapi," berkata Sumekar kemudian, "apakah yang dapat aku lakukan terhadap kakak-kakak seperguruanku? Mereka tahu siapa aku, dan mereka merasa bahwa mereka lebih berhak untuk berbuat seperti itu. Tetapi aku pun berhak menentukan siapakah yang aku percaya untuk mewakili aku," sahut gurunya. "Sumekar, meskipun kau masih muda, tetapi kau aku anggap mencukupi syarat untuk berbuat demikian. Seandainya ada yang mencoba memaksakan kehendaknya, maka kau pun dapat bertahan atas sikap itu. Bahkan seandainya dengan kekerasan sekalipun, tak seorang pun yang dapat aku percaya menerima harta benda sebanyak ini, tetapi tidak untuk dirinya sendiri, selain kau." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Tugas itu bukan tugas yang ringan. Namun gurunya berkata selanjutnya, "Baiklah, kalau kau memerlukan bukti kepercayaanku, tongkatku akan aku tinggalkan untukmu sebagai pertanda bahwa aku telah menyerahkan segala sesuatunya kepadamu." Sekali lagi darah Sumekar terasa berhenti mengalir. Agaknya gurunya benar-benar telah melepaskan padepokan ini. Terasa oleh anak muda itu, seakan-akan pertemuannya dengan gurunya kali ini adalah kali yang terakhir. Ketika gurunya menyerahkan tongkatnya, maka Sumekar menerimanya dengan tangan gemetar. Tetapi sentuhan tangannya pada tongkat itu merasakan bahwa tangan gurunya pun gemetar pula. Ternyata Empu Sodo merasakan sebuah gonjangan pada perasaannya pada saat tongkat itu lepas dari tangannya. Tongkat itu adalah ciri dirinya dan juga senjatanya. Seorang yang bertongkat panjang adalah seorang yang bernama Empu Sodo, seperti Panji Bojong Santi dengan kasa kulit harimaunya, seperti Empu Gandring dengan keris raksasanya. Dan kini tongkat itu lepas dari tangannya. Namun untuk sesuatu kepentingan yang tidak kalah besarnya dari setiap kepentingan yang akan dihadapinya. "Guru," desis Sumekar setelah ia menerima tongkat, "aku hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih. Tetapi bagaimana dengan guru sendiri? Bukankah tongkat ini ciri kebesaran guru dan merupakan senjata guru pula?" Empu Sodo tersenyum, tetapi senyumnya membayang seperti bulan disaput awan. Suram. "Aku tidak memerlukannya lagi, Sumekar. Aku tidak ingin lagi mempergunakan senjata untuk menimbun harta benda yang tidak berarti apa-apa dalam hidupku. Aku tidak lagi ingin memamerkan namaku yang kotor itu lewat tongkatku. Bahkan aku ingin kalau aku dapat meninggalkan, bahkan melupakan masa-masa lampauku apabila mungkin." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan keanehan sikap gurunya. Sikap itu bukan sekedar sikap penyesalan, tetapi sikap itu telah sangat merisaukannya. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Yang terdengar kemudian adalah nafas Sumekar yang terengah-engah.
Di luar bilik Empu Sodo terdengar kedua murid Empu Sodo yang lain terbatuk-batuk. Mereka sedang menyalakan lampu-lampu di dalam rumah, tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam bilik gurunya seperti setiap hari. Yang berani masuk ke dalam bilik itu hanya Sumekar selain gurunya sendiri. Hanya apabila perlu sekali, seorang dua orang berani dengan tergesa-gesa. "Sumekar," berkata Empu Sodo kemudian, "ternyata hari telah terlampau gelap. Ambillah pelita dan terangilah bilik ini. Untuk seterusnya, bilik ini adalah bilikmu, sambil menjaga semua harta benda itu, sampai suatu ketika harta benda itu habis terbagi dan jatuh ke tangan yang benar memerlukannya." Kali ini, Sumekar tidak dapat lagi menahan pertanyaannya, meskipun ia ragu-ragu mengucapkannya. "Guru, kenapa guru merasa bahwa guru akan lambat kembali dan bahkan mungkin tidak kembali sama sekali?" Sekali lagi Empu Sodo tersenyum, senyum yang suram. Katanya, "Aku tidak tahu. Jangan tanyakan itu lagi. Sekarang, pasanglah pelita, dan seterusnya aku akan pergi meninggalkan padepokan ini." "Guru," potong Sumekar, "jangan bertanya lagi. Lakukan perintahku. Ambillah pelita. Bilik ini telah terlampau gelap." Sumekar tidak berani bertanya lagi. Betapa hatinya diliputi oleh 1001 macam pertanyaan. Namun ia tidak berani mengucapkannya. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar. Di luar bilik di ruang dalam telah terpasang lampu dinding. Nyala apinya bergetar karena angin yang menyusup lubang-lubang dinding. Sumekar pergi ke belakang untuk mengambil pelita yang setiap hari dipasangnya di bilik Empu Sodo. Ternyata pelita itu telah menyala. Ketika ia mengambil pelita itu, terdengar adik seperguruannya berkata, "Kakang, apakah yang kau bicarakan dengan guru? Apakah penting sekali?" Sumekar menggeleng. Tidak ada apa-apa." Tetapi wajah adik seperguruannya itu masih saja dibayangi oleh keinginannya untuk mengetahui serba sedikit apakah yang sedang mereka bicarakan. "Aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar," desah salah seorang adik seperguruannya itu. "Tidak apa-apa," sahut Sumekar. "Adalah soal biasa saja yang dipesankan guru kepadaku. Rajin bekerja, tekun berlatih, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela." Kedua adik seperguruannya itu mengerutkan keningnya. Pesan itu tidak pernah didengarnya. Tetapi ketika mereka akan bertanya lagi, Sumekar berkata, "Nanti sajalah kita berbicara. Guru menunggu di dalam bilik yang terlampau gelap." "Pelita itu telah lama terpasang," sahut salah seorang adik seperguruannya. "Tetapi aku tidak berani membawanya masuk ke dalam bilik guru." Sumekar tersenyum, meskipun senyumnya tidak terlampau lebar. Dengan pelita di tangan, Sumekar berjalan masuk kembali ke dalam rumah, kemudian ke dalam bilik gurunya. Tetapi ketika ia sampai ke dalam bilik itu, gurunya tidak dijumpainya di dalam. Yang ada di dalam bilik itu hanyalah tongkatnya saja yang telah diserahkannya kepadanya. "Kemanakah Empu Sodo?" desis Sumekar di dalam hatinya. Tetapi Sumekar tidak segera mencarinya. Disangkanya gurunya sedang pergi keluar sebentar, tetapi ternyata gurunya tidak segera ditemuinya kembali ke dalam biliknya.
Sejenak ia menunggu tetapi gurunya belum juga datang. Betapa terkejut anak muda itu ketika tiba-tiba ia mendengar kaki kuda berderap. Dengan sigapnya ia meloncat langsung lewat pintu depan. Dan apa yang dilihatnya benar-benar telah menghentikan arus darahnya. Ia melihat gurunya berpacu di atas kudanya. "Guru!" teriak Sumekar. Gurunya berpaling, ditariknya kekang kudanya untuk memperlambat derap kakinya. Masih di atas punggung kuda, orang tua itu berkata, "Selamat tinggal Sumekar, kaulah kini ketua padepokan ini. Kerjakanlah pesanku selama aku pergi, atau bahkan apabila aku tidak kembali lagi." "Guru!" Banyak yang akan diteriakannya, tetapi yang terloncat dari mulutnya hanyalah satu kata. Sumekar masih melihat gurunya tersenyum. Namun sejenak kemudian, kuda yang ditumpanginya meloncat keluar regol halaman dan hilanglah gurunya dari pandangan matanya. Sejenak Sumekar berdiri mematung, berbagai perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Ia melihat gurunya pada saat-saat terakhir seperti orang asing yang baru dikenalnya. Perubahan sikap dan perbuatannya benar-benar telah membingungkannya. Hampir-hampir ia tidak percaya bahwa orang yang sedang melarikan kudanya itu adalah Empu Sodo yang sebelumnya pernah menuntunnya dalam ilmu tata bela diri. Seandainya kemudian orang itu memberinya ilmu tertinggi, Kalabama, maka mungkin ia tidak lagi percaya bahwa orang itu adalah Empu Sodo. Tetapi Empu Sodo itu telah pergi. Apapun yang pernah dilakukan, namun orang itu adalah gurunya. Telah bertahun-tahun ia berada di dalam padepokan itu sebagai seorang murid. Bahkan seandainya Empu Sodo itu tidak berubah pada saat-saat terakhir, namun ia tidak dapat mengingkarinya bahwa ia pernah berguru kepadanya. Dan ia tidak tahu kenapa ia terdampar ke dalam perguruan itu, meskipun ia tahu sebelumnya bahwa hidup gurunya diliputi oleh suatu rahasia yang kelam. Sumekar itu tersadar ketika ia mendengar salah seorang adik seperguruannya bertanya, "Kakang, apakah guru pergi?" Sumekar berpaling. Dilihatnya dua anak-anak yang masih sangat muda. Ditariknya nafasnya panjang-panjang. Jawabnya, "Iya, guru telah pergi." Sejenak mereka saling berdiam diri. Pandangan mata mereka masih saja melekat pada regol halaman. Tetapi mereka sudah tidak melihat sesuatu. Hanya pelita yang redup sajalah yang masih tergantung dan bergoyang di tiup angin. Malam menjadi semakin sepi. Yang terdengar adalah pertanyaan adik seperguruan Sumekar. "Kemanakah guru pergi?" Sumekar menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ketika Sumekar berpaling memandang kedua adik seperguruannya itu, dilihatnya bahwa kedua wajah itu menjadi keheran-heranan mendengar jawaban Sumekar, sehingga Sumekar merasa perlu untuk menjelaskannya. "Sebenarnya lah, aku tidak tahu kemana guru pergi. Bukankah aku baru saja mengambil pelita dari belakang? Ketika aku kembali ke dalam bilik, ternyata guru telah tidak ada di dalam. Aku sangka bahwa guru hanya keluar sebentar, tetapi yang aku dengar adalah derap seekor kuda." Kedua adik seperguruannya itu mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun mereka masih juga diliputi oleh keheranan. Bahkan Sumekar itu tanpa dikehendakinya sendiri bergumam lirih, "Mungkin guru akan sangat lambat kembali, atau bahkan tidak sama sekali." Kedua adik seperguruannya itu terkejut. "Apakah guru tidak akan kembali?"
Kini Sumekarlah yang menjadi terkejut. Sejenak ia terdiam kembali, namun kemudian terpatah-patah ia menjawab, "Maksudku, guru belum pasti kapan akan kembali." "Dari mana Kakang tahu?" Sekali lagi Sumekar tergagap, namun kemudian jawabnya, "Guru mengatakannya dari atas punggung kudanya." Kedua adik seperguruannya itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Iya, aku mendengar lamat-lamat. Mungkin guru tidak kembali." Wajah kedua anak-anak muda itu pun menjadi suram. Seperti Sumekar, mereka pun tahu bahwa gurunya adalah seorang yang diliputi oleh 1000 macam rahasia. Bahkan kedua anak-anak itu merasa bahwa mereka tidak akan dapat sampai tangga tertinggi dari perguruan Empu Sodo karena syarat-syarat yang harus disediakan tidak akan pernah mencukupi. Tetapi meskipun demikian, kepergian gurunya itu mempengaruhi perasaannya juga. Mereka pun merasakan kesedihan pada saat perpisahan yang aneh itu. Dalam pada itu, Empu Sodo sendiri berpacu di dalam gelap, dilepaskan segenap himpitan perasaannya dengan berpacu seperti dikejar hantu. Disentuhnya setiap kali perut kudanya yang meloncat semakin lama semakin cepat. Orang tua itu ingin segera menjauhi padepokannya. Ia takut kalau padepokan yang telah didiaminya berpuluh tahun itu akan menariknya kembali. Dengan sepenuh hati ia berusaha memutuskan hubungan antara dirinya dengan padepokannya. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia berusaha berbuat seperti itu. Angin malam yang dingin terasa semakin kencang mengusap tubuh empu tua yang sedang melarikan kudanya itu. Sekali-sekali terdengar orang tua itu berdesah, "Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.